Ya, kita akan baca firman Tuhan, satu ayat dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan, dan tema kita sebagaimana ada di depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, selamat hari Minggu, Shalom. Kita hari ini beribadah Minggu di tempat ini secara prinsip sama ya, baik di gereja maupun di gedung, di pendopo, di taman, esensi ataupun prinsip ibadah itu sama saja, bahwa kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Hari ini tema kita berjalan bersama dengan Tuhan, tema yang memang saya pilihkan, dan memang kalau kita perhatikan perikop dari Ulangan 31 ini juga adalah masa periodisasi ya antara Musa dengan Yosua. Kalau perhatikan judul perikopnya itu Yosua dipersiapkan sebagai pengganti Musa. Tetapi juga tentu bukan hanya karena periodisasi, tetapi memang tema ini relevan bagi kita, bahwa kehidupan di tengah-tengah dunia ini sering disebut atau digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Bahkan kita disebut sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini. Istilah musafir, bahwa kita adalah seorang seperti pelancong gitu ya, yang terus menjalani perjalanan, tapi sesungguhnya bahwa perjalanan kita tidak berakhir di dunia ini, bahwa dunia ini adalah tempat kita yang sementara. Tetapi sekalipun demikian, bahwa ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus memiliki sebuah kepastian, saya sedang berjalan ke arah Tuhan. Jadi ada ungkapan yang berkata, penting mengetahui kita sedang berada di mana, tetapi lebih penting mengetahui kita sedang menuju kemana. Jadi sekali lagi kita perlu mengetahui kita sedang berada di mana, tapi jauh lebih penting kita perlu mengetahui kita sedang menuju kemana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan, maka lakonilah. Kita harus menjalani bahwa perjalanan kehidupan kita, kalau Musa berkata, ya kita 70 atau 80 tahun, tapi juga kita akan menghadapi banyak penderitaan, akan banyak tantangan, dan itu juga yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika bagian ini disampaikan bahwa Musa sudah berada dalam masa tuanya, dan kemudian tidak lama lagi dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Tetapi kemudian Tuhan sudah mempersiapkan yang namanya Yosua sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjalanan itu. Karena perjalanan mereka tidak berhenti sampai di padang gurun. Musa memimpin mereka dalam perjalanan panjang dari Mesir, keluar dari perbudakan, kemudian harus melewati tantangan demi tantangan, dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Mereka harus menghadapi laut Teberau. Mereka harus menjalani perjalanan di padang gurun yang panas terik. Kalau ini belum panas, ini belum termasuk panas ya. Jadi jangan ada yang merasa ini panas sekali gitu ya. Kalau dibandingkan di padang gurun, suhunya itu bisa sampai 40, 50 gitu ya. Ada teman kami di Afrika Barat, mereka pernah bersaksi, misionaris pernah mencapai suhu hampir 50 derajat. Wah, ini tidak mudah begitu.
Dan itu yang dialami di dalam perjalanan. Ternyata perjalanan itu tidak mudah. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan? Alkitab menyatakan Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan membuat perkara-perkara ajaib, mujizat demi mujizat, hal-hal yang tidak terduga, yang tidak bisa dilakukan manusia, Tuhan kerjakan. Mereka berjalan terus, tapi tidak berhenti sampai di padang gurun saja. Ternyata mereka harus melewati perjalanan, memasuki tanah perjanjian yang disebut sebagai tanah Kanaan. Dan ketika Musa di dalam kepemimpinannya ada banyak tantangan. Mereka sudah melewati banyak tantangan. Tapi ketika akan berganti kepada Yosua, kira-kira tantangannya sudah selesai atau belum? Ternyata belum. Bahwa mereka harus melewati lagi yang namanya Sungai Yordan. Jadi Musa hanya batas tepi Sungai Yordan. Musa hanya bisa memandang dari Gunung Nebo. Di sanalah dia mati. Ya. Kalau mau jalan-jalan ke Gunung Nebo, ada yang sudah sampai ke sana pasti ya. Yang kalau sudah ke Israel pasti ke Gunung Nebo. Dari sana dia memandang ke tanah perjanjian. Tetapi kemudian dia hanya bisa sampai di situ. Yosua dipersiapkan lagi untuk masuk ke tanah perjanjian, dan ternyata sama, bahwa ketika Musa menghadapi banyak persoalan tantangan, Yosua pun demikian. Artinya bahwa selama dalam perjalanan, ya gak usah heran kalau ada tantangan. Dan memang itulah bagian dari perjalanan. Kalau semua perjalanan itu berjalan dengan mulus, wah bisa juga seperti Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut gitu ya. Jadi ada jalan disangka lurus, aman, ternyata ujungnya celaka, maut. Tetapi berjalan di jalan Tuhan adalah perjalanan yang memang tidak mudah. Tetapi sekalipun tidak mudah, yakinlah bahwa perjalanan itu pasti akan sampai di tujuan. Dan ini yang sangat penting. Kita tahu dari Alkitab bahwa mereka, umat Tuhan, akhirnya sampai juga di tanah perjanjian. Jadi pasti sampai. Jadi apa artinya berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti arahnya Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan, mengikuti kompasnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai contoh ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, pada saat itu kan belum ada Google Map ya. Sekarang kita bersyukur, walaupun ada Google Map, kita juga kadang-kadang masih bisa salah gitu ya. Karena, ini benar nggak jalan ini? Kita disuruh belok kiri. Ya. Waktu kita belok kiri, ternyata kadang-kadang jalan buntu. Jadi Google Map juga bisa membuat kita bingung. Tapi bersyukur ya, tadi kita pakai Google Map, kami diarahkan ke Sumarekon. Kenapa jadi ke Sumarekon? Bogor ya? Kata tim survei, waktu itu kami lewat mall Ion. Aduh, ini bukan lewat mall ini. Kalau lewat mall berarti dari sana. Kita arahnya berbeda. Kita lewat dari Sumarekon. Kenapa jadi ke sini ya? Tapi kita berpikir, sudah ikuti saja mapnya. Pasti akan sampai. Paling juga di sekitar-sekitar sini. Akhirnya sampai juga ya. Tapi waktu Abraham dipanggil Tuhan untuk mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan, belum ada Google Map, belum ada teknologi yang canggih. Tetapi dia percaya kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memimpin, maka dia akan sampai ke tujuan. Dan itu yang dialami oleh Abraham, itu yang dialami oleh Musa, itu juga yang dialami oleh Yosua. Maka Bapak Ibu, kalau kita juga meyakini, kita juga berjalan bersama dengan Tuhan, harus yakin bahwa kita juga pasti sampai ke tujuan. Baik tujuan yang sementara di dalam dunia ini, tetapi juga tujuan kekal, bahwa kita akan sampai ke dalam kerajaan surga. Karena kita sedang berjalan dengan sang jalan itu. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi dia adalah jalan itu. Maka waktu kita berkata berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita menaruh iman
kepada Tuhan yang adalah jalan itu. Jadi kita tidak mungkin berjalan bersama dengan Tuhan tanpa iman kepada Tuhan. Dan ini merupakan penekanan penting. Waktu kita berkata saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, tapi saya tidak percaya kepada Tuhan, nggak bisa. Orang yang berjalan bersama Tuhan berarti dia sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia adalah jalan itu, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup itu. Dan keyakinan seperti itulah yang membawa baik Musa maupun Yosua akhirnya begitu yakin mereka akan sampai kepada tujuan yang kekal. Nah, Yosua ini sebenarnya artinya juga penyelamat ya. Jadi Yosua dari kata Yehosua artinya penyelamat. Itu sebabnya Yosua ini juga menjadi tipologi atau gambaran akan Yesus yang akan datang. Jadi Yosua dari Yehosua, Yesua itu adalah pengertiannya sama. Tetapi Yosua hanya memimpin sampai ke tanah perjanjian yang sementara, tetapi Yesus memimpin sampai kepada tanah perjanjian yang kekal. Nah, ini bedanya di situ. Jadi Yosua hanya sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian juga, tapi tanah perjanjian yang ada di bumi ini. Tapi Yesus memimpin orang percaya berjalan bersama dengan dia sampai kepada tanah perjanjian yang kekal, yang sering disebut sebagai Yerusalem yang baru. Kalau Yosua hanya sampai di Yerusalem yang lama saja. Jadi sekarang fokus kita adalah Yerusalem yang baru. Maka kalaupun kita tidak sampai ke Yerusalem yang lama itu, tidak apa-apa. Itu tidak menjadi satu keharusan. Kalau kita mau sampai ke surga harus sampai dulu ke Yerusalem, tidak perlu. Tapi kalau ada berkat nggak apa-apa, jalan-jalan namanya ya. Itu namanya apa? Semacam tur rohani katanya. Jadi ini yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan berarti kita mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti arahnya Tuhan. Kemana Tuhan pergi, kesanalah kita mengarahkan langkah kita. Jadi ini juga pengertian dari yang namanya menjadi murid Yesus. Ada satu kata disebut istilah matetes. Matetes itu bahasa Yunani ya. Artinya murid. Apa pengertian dasarnya? Menjadi murid berarti seseorang yang mengikuti jejak langkah gurunya. Nah, kalau kita meyakini Yesus itu adalah Tuhan kita, dia adalah guru kita, maka berjalan bersama dengan dia berarti kita mengikuti jejaknya. Maka Yesus berkata, ikutilah teladanku. Barang siapa mengikut aku, kata Yesus, dia harus siap menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Nah, bagian ini penting Bapak Ibu, karena banyak teologi-teologi juga di dunia ini yang mengajarkan sesuatu yang sepertinya hidup ini mudah saja, gampang saja. Yang dikejar adalah ya yang penting bahagia, yang penting sukses, yang penting makmur. Itu juga tidak salah. Tapi sesungguhnya hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus mempersiapkan hidup kita menghadapi termasuk keadaan-keadaan yang sulit di tengah perjalanan. Tapi yang paling penting bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang paling inti. Nah, bagaimana prinsipnya? Prinsip berjalan bersama dengan Tuhan. Maka di sini penting adanya penyerahan diri kita. Bahwa dalam perjalanan ada banyak tantangan, iya. Kita menghadapi berbagai musuh, iya. Itu yang dihadapi oleh Yosua juga. Ada musuh-musuh sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kisah 12 pengintai itu. 12 pengintai ya di dalam